pada malam hari ini seluruhnya yang ada di sini ikuti kata-kata saya. Labbaik ya Palestin, labbaik ya Palestin, labbaik ya Palestin, labbaik ya Palestin. Nalun kalon si bak-bak jambekling londong di sini kon lenjak peraya haba tapi lom lemah kiban jiwa anak sikling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Baik nikmat itu nikmat qurrah, baik itu nikmat iradah, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ma'as salam. Tak lupa juga kita hadiahkan kepada roh junjungan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah menarik umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam menyembah patung berhala atau unta hingga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, baik ulama itu yang bersifat mutaqaddimin atau mutaakhirin. Wabil khusus pada guru besar kita bersama, yaitu Abi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mafatihus Sa'adah beserta keluarga besar. Yang saya hormati, yang saya muliakan lagi para dewan juri yang selaku hakim pada malam hari ini, dan kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Kakanda MC yang telah memanggil nama baik saya dan dipundakkan kepada saya satu tema acara pada malam hari ini, yaitu doa untuk Palestina. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari ini, kita mengenang kesusahan yang dialami oleh umat Islam Palestina. Kita duduk pada malam hari ini, kita mengenang kepahitan yang dirasakan oleh umat Islam Palestina. 50 tahun sudah rakyat Palestina, 50 tahun sudah saudara-saudara kita umat Islam Palestina, mereka berjuang melawan Israel, mereka berjuang melawan penjajah Israel. 50 tahun sudah jutaan orang-orang yang mati syahid demi membela Al-Quds, demi membela hak-hak mereka. Israel la'natullah alaih, mereka datang ke Palestina cuma modal celana dalam, bahkan gak pakai sandal saudara-saudara. Mereka disambut, mereka diterima oleh umat Islam Palestina saudara-saudara. Lama kelamaan mereka mengambil alih, sehingga mereka mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, yang didukung dan diakui oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang, wanita-wanitanya, laki-lakinya, orang tuanya, semuanya mereka berjuang demi kemerdekaannya. Palestina memiliki jasa yang sangat besar kepada kita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita merdeka, yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia ada dua negara. Yang pertama negara Palestina, dan yang kedua negara Mesir. Oleh sebab itu, kewajiban bagi kita bangsa Indonesia wajib untuk membantu berjuang bersama-sama dengan rakyat Palestina, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tahukah itu apa arti keberanian? Tahukah itu apa arti keberanian? Kalau mau tahu itu apa arti keberanian, coba lihat anak-anak Islam Palestina. Mereka masih umur 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Mereka berjuang melawan tank-tank Israel, serdadu-serdadu Israel yang membawa senjata lengkap. Itu anak Islam Palestina. Mereka cuma berbadal baju dengan gambar saudara-saudara. Wanita-wanita kita dandan pakai bedak. Wanita-wanita Palestina, dan mereka adalah debu berperangan. Wanita-wanita kita memegang wajan, memegang sendok. Tetapi wanita-wanita yang ada di Palestina, mereka mengangkat senjata demi membela kemerdekaan, saudara-saudara. Sampai-sampai ketika mereka tidur, mereka pakai jilbab. Ketika mereka tidur, mereka pakai hijab. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa jawabannya, saudara-saudara? Kalau kami tidur nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, nanti rumah kami dibom, hancur, dan kami mati dalam keadaan terbuka aurat, sehingga orang-orang bisa melihat aurat kami. Seperti itulah wanita-wanita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, Al-Quds, Al-Maqdis bukan hanya milik umat Islam Palestina aja, tetapi Al-Quds, Al-Maqdis, Al-Aqsa milik kita seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quds, Al-Maqdis, di tanah itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di tanah itulah para nabi dan rasul dilahirkan. Di tanah itulah para nabi dan rasul hijrah. Di tanah itulah kiblat kita pertama umat Islam. Al-Quds adalah lambang kehormatan. Al-Quds adalah simbol kesucian. Al-Quds artinya perjuangan. Ini telah dinodai oleh Israel Adatullah. Ini telah direbut oleh Israel Adatullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam untuk berjuang bersama-sama dengan rakyat Palestina. Perumpamaan seorang mukmin di dalam mengasihi, di dalam melindungi, di dalam menyayangi satu tubuh. Apabila dalam satu sebahagian tubuh yang tersakiti, maka seluruh tubuh akan merasa sakit, rasa demam. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita, tangisan mereka adalah tangisan kita, air mata mereka adalah air mata kita, saudara-saudara. Sebagaimana baginda Nabi pernah bersabda, Al-Islamu kajasadil wahid, Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Oleh karena itu, kita sebagai saudara daripada saudara-saudara umat Islam Palestina wajib untuk membantu berjuang bersama-sama untuk menegakkan kalimah hak di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala dan membela kemerdekaan Palestina. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seluruhnya yang ada di sini ikuti kata-kata saya. Labbaik ya Palestin. 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 Kami memenuhi suruhanmu wahai Palestina. Kami memenuhi panggilanmu wahai Palestina. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, kami bangsa Indonesia, kami umat Islam Indonesia. Selama azan masih belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga kami bangsa Indonesia akan tegak berdiri menantang dan melawan sampai titik-titik darah penghabisan untuk membela kemerdekaan Palestina. Takbir! Akbar. Labbaik ya Palestin. Labbaik ya Palestin. Labbaik ya Palestin. Labbaik ya Palestin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Donald Trump dengan kesombongannya di Gunung Putih, dia berkata bahwa saya mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Maka dia mendapat kencaman dari seluruh dunia Islam, termasuk kita pemerintah Indonesia. Di saat pemerintah Indonesia mengancam Amerika, Amerika pun mengancam balik kepada kita, pemerintah Indonesia. Apa kata mereka? Hei Indonesia, kalian gak usah ikut-ikut campur urusan kami dengan Palestina.
Kalau sampai kalian ingin ikut campur urusan kami dengan Palestina, akan kami jadikan nasib kalian sebagaimana nasib orang-orang Palestina. Apabila Trump masih dengan pernyataan bersikukuh bahkan melawan, Kudus Amerika Serikat di Indonesia, hancurkan atau biarkan? Hancurkan atau biarkan? Hancurkan. Rubuhkan atau biarkan? Rubuhkan. Selama azan masih belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu bendera Amerika, bendera Israel tidak boleh berkibar di tanah Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta kematian murah harganya. Maju ayo terus, habisin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Hai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah, mencari syahid di jalan Allah. Sekian daripada saya. Marilah kita ambil kesimpulan dari pidato singkat saya. Kita sebagai saudara-saudara umat Islam Palestina, marilah kita membantu berjuang bersama-sama dengan rakyat Palestina. Sebagaimana yang saya katakan hadis Rasulullah di dalam isi pidato saya, Al-Islamu kajasadil wahid, Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Dan sebagaimana pepatah pernah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, saya selaku manusia biasa, unzur ma khala wa la tanzur ma khala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya akhiri, alqana birahmati wal farakna bisalami. Kita berjumpa dengan rahmat, kita berpisah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.